Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Adilah dengan NIM 2102134760 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengelola keuangan daerah. Materi pembahasan yang akan saya terangkan yaitu mengenai definisi, tujuan pengelolaan keuangan daerah, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, prinsip keuangan daerah, dan pelaku pengelola keuangan daerah. Baiklah, kita memasuki pada materi yang pertama yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam melakukan pengelola keuangan yang sesuai dengan wewenang dan jabatannya. Tugas dari pengelola keuangan ini dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, hingga dalam mempertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah juga memiliki siklus yang meliputi dari bagian penatausahaan hingga akuntansi dalam pelaksanaan APBD. Selanjutnya mengenai tujuan dari pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang pertama yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, untuk mendistribusikan sumber daya regional. Dan yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Ruang lingkup dari keuangan daerah yang pertama yaitu ada pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pajak yang dipungut pemerintah provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang kedua yaitu pajak yang dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya pajak bumi, bangunan, pedesaan, dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari atas retribusi daerah jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga ada pengeluaran dan pendapatan daerah berupa belanja rutin dan pengeluaran pembiayaan. Ruang lingkup yang keempat yaitu aset pihak lain pada otoritas pemerintah daerah dalam membantu pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Yang kelima ada aset-aset daerah berupa uang, piutang, surat berharga, komoditas, dan hak lainnya. Ruang lingkup yang terakhir yaitu komitmen suatu daerah untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan dan membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. Materi selanjutnya mengenai prinsip keuangan daerah. Prinsip yang pertama yaitu keterbukaan. Maksud dari keterbukaan ini adalah semua proses yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah harus bersifat transparan, yang mana semua pihak termasuk publik dapat mengetahuinya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah keuangan atau anggaran daerah dapat diserahkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan ke publik pada hadapan DPRD. Yang ketiga yaitu nilai uang. Maksud dari nilai uang ini adalah pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip penganggaran seperti efektivitas, efisiensi, dan juga ekonomis. Maksud dari efektivitas yaitu berupa waktu, tenaga, dan biaya yang dikerahkan dalam mencapai produk harus sesuai dengan produk yang didapatkan. Sementara itu efisiensi yaitu produk yang didapatkan harus dengan sumber daya yang tersedia. Dan maksud dari ekonomis yaitu produk yang didapat harus sesuai dan seimbang berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dengan kualitas yang didapatkan. Prinsip yang keempat yaitu partisipatif. Partisipatif ini
di mana publik atau masyarakat dapat ikut dalam penelitian, mengoreksi, memberikan kritik, serta memberikan saran yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan profesional. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga memerlukan banyak pelaku yang terlibat untuk selalu mengawasi perkembangan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Selanjutnya mengenai pelaku pengelola keuangan daerah. Yang pertama ada Bupati. Bupati memiliki wewenang dalam memegang kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Yang kedua, Kepala SKKD memiliki wewenang dalam pengelolaan APBD. Yang ketiga, Bendahara Umum Daerah memiliki tugas seperti menyiapkan surat penyediaan dana, anggaran kas, penyimpanan semua bukti yang asli kepemilikan daerah, dan menerbitkan surat perintah pencairan dana. Yang keempat ada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Tugasnya yaitu menerima suatu wewenang dalam tugas utama dari BUD. Yang kelima ada Kuasa Pengguna Anggaran. Pihak ini memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran dalam menjalankan tugas serta fungsi utama dari SKKD. Yang keenam ada Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan. Memiliki tugas yaitu menjalankan suatu program yang sudah sesuai dengan bidangnya. Yang ketujuh ada Bendahara Penerima. Tugasnya yaitu menerima, mengalokasikan, menghitung, serta mengarsipkan APBD pada SKPD. Yang kedelapan ada Bendahara Belanja. Tugasnya yaitu sama menerima, membayar, mengarsipkan, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka membelanjakan uang daerah APBD pada SKPD. Yang kesembilan, Pengguna Anggaran Dana. Contohnya seperti Kepala Dinas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.